Kita tetap membuka Alkitab kita dari Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16 yang tadi sudah dibacakan bagi kita semua. Firman Tuhan di pagi hari ini bertemakan tentang pelayanan kepada anak-anak. Pelayanan kepada anak-anak. Dari generasi ke generasi. Dari budaya yang satu ke budaya yang lain. Anak-anak karena mereka masih muda, masih belum berpengalaman, dan terkadang cara mereka berbicara, cara mereka bertingkah laku, tentu kita katakan tidak dewasa karena mereka memang masih anak-anak. Dan hal ini kadang membuat kita berpikir bahwa anak-anak adalah kalangan manusia yang rendah. Makanya ada istilah di bawah umur, ada istilah masih anak-anak. Kadang-kadang kita melihat mereka karena mereka masih sangat muda dan kecil. Kita memandang mereka sebelah mata. Dan sampai kepada ekstrimnya, itu orang tidak mau berpikir tentang anak-anak dalam hal organisasi sosial maupun keagamaan. Nah, di sini kita melihat orang Yahudi. Orang Yahudi adalah orang-orang yang memandang anak-anak pada masa tersebut, pada masa ini, memandang anak-anak sebagai kalangan orang-orang yang masih muda, belum berpengalaman, hanya boleh diam saja dan diatur A, B, C, D apa yang harus dilakukan. Taati saja, ikuti saja. Tidak boleh melakukan sesuatu yang mungkin mereka mau atau mereka suka. Begitu ketat. Ada sisi baiknya, di mana anak-anak ini akan bertumbuh menjadi orang-orang yang sangat disiplin. Anak-anak ini menjadi orang-orang yang belajar banyak. Tapi saya katakan tadi sampai ke ekstrim di mana mereka bahkan dalam hal ini tadi kalau kita membaca dikatakan ketika anak-anak ini dibawa kepada Tuhan, para murid marah. Para murid melarang mereka. Dan terkadang di dalam gereja pelayanan anak-anak menjadi pelayanan yang kurang diperhatikan. Bagaimana kita memandang pelayanan anak-anak di dalam gereja? Kita bersyukur, November lalu, tahun lalu kita mulai kembali sekolah minggu. Dan dari awal tahun ini saya sudah berbicara tentang kita mau memulai pelayanan anak-anak di hari biasa. Waktu atau hari yang saya pikirkan adalah Kamis sore, karena itu hari yang dimana kita tidak ada kegiatan biasanya. Karena hari-hari lain kita ada kegiatan di malam hari. Kamis sore. Ketika kita melihat sekolah minggu dimulai, dan ketika kita mendengar, oh kita mau membuka pelayanan anak-anak, apa yang ada di pikiran kita? Apakah kita betul memikirkan, mendoakan, dan tahu bahwa ini adalah pelayanan yang sangat penting? Kita harus perhatikan betul-betul. Kita harus doakan. Kalau boleh kita harus dukung. Apa yang bisa aku lakukan untuk pelayanan ini? Nah, biasanya kita akan bersikap seperti itu kalau kita memandang ini sebagai sesuatu yang penting. Kalau ini tidak sesuatu yang penting, maka kita hanya dengar, kita hanya lihat, dan sudah berlalu begitu saja. Ada atau tidak ada, ya terserah. Kalau ada oke, kalau nggak ada juga tidak apa-apa. Apakah begitu kita memandang pelayanan anak-anak? Dan kita yang melayani di pelayanan anak-anak, bagaimana kita memandang pelayanan anak-anak? Oh, ini ibadah anak-anak, jadi ibadah anak-anak ya ibadah saja.
Kita tidak pikirkan apa lagu yang baik, yang bagus untuk mereka nyanyikan, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak pikirkan bagaimana caranya supaya mereka beribadah dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya apa yang dilakukan, kegiatan-kegiatan apa yang diselenggarakan, semuanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan mendatangkan berkat, bahkan keselamatan bagi anak-anak. Atau kita memandang, oh biarlah anak-anak ini happy-happy saja. Yang penting mereka senang. Karena toh kita buat untuk mereka. Mereka harus bersyukur kita sudah buat untuk mereka. Sudah buat mereka senang. Dan buat begitu saja. Terlebih kita yang mengajar firman Tuhan. Sungguh-sungguh kita mempersiapkan firman Tuhan yang mau kita ajarkan kepada anak-anak. Untuk kita bilang, oh anak-anak mereka tidak tahu apa-apa. Aku hanya sentuh di sini sedikit, sentuh di sana sedikit, sudahlah cukup untuk mereka. Dan belum tentu pun mereka tahu atau tidak. Dan kalaupun saya ada kadang-kadang salah-salah bicara, ya mereka juga tidak tahu. Beda kalau bicara sama orang tua kan. Kalau bicara sama orang tua mereka tahu, mereka protes. Ini kayaknya tidak benar, ini kayaknya salah. Tapi kalau anak-anak mereka juga tidak tahu apa-apa. Apakah begitu kita memandang pelayanan anak-anak? Saya bersyukur kalau di sekolah minggu yang saya perhatikan selama ini, guru-guru sekolah minggu ada berjuang keras untuk pelayanan sekolah minggu. Mereka ada bahkan namanya kelas persiapan. Kelas persiapan mereka akan mengajar seperti halnya mereka sedang mengajar di kelas. Tapi murid-murid mereka bukan murid-murid, tapi sesama guru. Mereka akan saling mengevaluasi. Kalau ada yang kurang, apa yang perlu ditambahkan? Kalau ada yang terlalu over, bagaimana cara menguranginya? Karena tentu kepada anak-anak, kadang-kadang ada bahasa kita yang terlalu dewasa yang mereka tidak mengerti. Bagaimana caranya menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti? Kelas persiapan. Jadi sangat baik guru-guru sekolah minggu mengambil waktu mereka untuk berkumpul bersama-sama dan mengadakan kelas persiapan. Itu adalah hal yang baik. Berarti kita memandang bahwa pelayanan anak-anak ini adalah suatu hal yang penting. Pelayanan yang sangat-sangat penting. Dan demikian juga kalau kita nanti memulai pelayanan anak-anak di hari biasa. Kita harus mempersiapkan dengan baik. Kita harus pikirkan apa yang mau kita ajarkan kepada mereka. Kita harus pikirkan bagaimana memimpin mereka di dalam Tuhan. Merencanakan programnya seperti apa. Karena inilah yang disampaikan oleh Tuhan di sini. Tuhan menunjukkan kepada kita betapa Dia mau anak-anak itu dilayani dengan baik. Tapi yang pertama-tama kita mau lihat di sini adalah di ayat 13 dikatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Hal yang pertama mau kita pelajari adalah, oh memang Tuhan Yesus cinta kepada anak-anak. Oh Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak. Nanti kita akan lihat bagaimana Dia mengasihi mereka. Tapi di sini ada tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, yaitu membawa anak-anak. Mereka membawa anak-anak kepada Yesus. Supaya apa? Supaya Ia menjamah mereka. Supaya Tuhan Yesus menjamah mereka. Mereka hanya mau setidaknya Tuhan Yesus menyentuh mereka. Mereka melihat Tuhan Yesus adalah Tuhan. Mereka tidak membawa anak-anak ini mungkin karena mereka sedang sakit, tidak dikatakan di sini untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak membawa anak-anak ini hanya untuk sekedar melihat, oh itu Yesus itu loh. Itu Yesus yang luar biasa itu, lihat. Orang buta Dia buat melihat. Orang tuli Dia buat mendengar. Hebat sekali Dia kan? Oh bukan hanya itu. Bukan hanya melihat dari jauh dan memandang Tuhan Yesus sebagai seseorang yang wah luar biasa.
tetapi mau dekat dengan Tuhan, mau disentuh oleh Tuhan. Artinya mereka mau anak-anak mereka ini dekat dengan Tuhan Yesus. Dan kalau boleh memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Ketika kita berpikir tentang pelayanan anak-anak, ini yang kita mau. Kita bukan hanya sekedar membawa anak-anak di luar pintu sorga. Hanya sekedar melihat dari luar, oh sorga, luar biasa. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Kita bukan hanya mau sekedar mereka bernyanyi, Allahku besar, kuat dan perkasa. Ya Allahku besar, kuat dan perkasa. Dia besar, dia kuat, dia perkasa. Tapi apakah dia memiliki hubungan dengan aku? Apakah aku mengalami Tuhan dalam hidupku? Apakah dia menyentuh aku? Itu yang harus kita bawa anak-anak ke dalamnya. Kita bukan hanya sekedar membuat anak-anak happy dalam pelayanan anak-anak. Dan kita orang tua yang mau membawa anak-anak kita. Pertama-tama kita harus memiliki hati yang mau membawa anak-anak. Dan ketika kita membawa anak-anak kita ke rumah Tuhan, kepada Tuhan, kita mau mereka dijamah oleh Tuhan. Kita mau mereka memiliki hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Ikut bernyanyi ketika disuruh bernyanyi, ikut berdoa ketika disuruh berdoa, bahkan ikut pelayanan kalau diajari melayani, disuruh pelayanan. Tapi sungguh-sungguh mereka akan mengerti siapa Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Sampai mereka sendiri pada waktunya yang mengaku dengan mulut mereka bahwa aku sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Aku mau mengikut dia seumur hidupku. Aku mau bertekad untuk hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Itu yang kita inginkan. Itu yang kita mau. Jadi ketika kita membawa anak-anak, ketika kita memikirkan tentang pelayanan anak-anak dalam gereja, ini yang kita mau. Anak-anak sungguh dibawa kepada Tuhan Yesus untuk memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita bertanya kan, ada anak remaja, bahkan anak pemuda, dan dari kecil dibawa sekolah minggu, dari kecil diajak ke gereja, tapi ketika sudah dewasa, udah pemuda, udah waktunya menikah, murtad, meninggalkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena selama ini hanya ikut-ikut saja. Kadang-kadang kita melihat dia sangat aktif loh dalam gereja. Sangat aktif dalam pelayanan. Tapi tidak ada hubungan dengan Tuhan. Semuanya hanya berjalan begitu saja. Semuanya hanya berjalan untuk, ya karena ini sesuatu hal yang baik, ini sesuatu yang harus dilakukan, ya aku lakukan. Kita harus membawa anak-anak dekat dengan Tuhan. Memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita melihat respon yang tidak baik dari para murid Tuhan Yesus di sini. Katakan di sini akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Mereka berpikir bahwa mereka tahu apa yang ada dalam pikiran Tuhan. Mereka pikir Tuhan sama dengan mereka. Orang-orang yang tidak mau peduli dengan anak-anak. Ini anak-anak ngapain datang ke sini? Ini adalah bisnis orang dewasa. Mendengar firman Tuhan itu hanya untuk orang dewasa saja. Oh, doktrin terlalu tinggi bagi anak-anak. Banyak orang tua tidak mau membawa anak-anak mereka ke gereja, apalagi ibadah umum seperti ini. Karena mereka berpikir, firman Tuhan ini hanya untuk orang dewasa. Anak-anak tidak mengerti firman Tuhan. Tidak mau diberikan Alkitab. Harus Alkitab khusus anak-anak, karena ada Alkitab khusus anak-anak. Bagus, bahasanya lebih sederhana, mungkin lebih mudah untuk dimengerti. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berikan mereka Alkitab ini. Bukan berarti kita tidak berikan mereka Alkitab ini untuk mereka baca setiap hari. Mereka harus baca Alkitab ini.
Saya senang melihat beberapa anak-anak ikut kelas bedah, bahkan belajar doktrin Alkitabiah. Kadang-kadang mungkin kita berpikir, ngapain anak-anak ini datang ke kelas bedah? Macam mereka mengerti saja. Kita mungkin bilang seperti itu. Yang dibahas adalah doktrin, keselamatan, Allah Tritunggal. Kita aja orang dewasa kadang-kadang tidak mengerti. Bagaimana dengan anak-anak? Macam mereka mengerti saja. Begitu dengan para murid di sini. Apa gunanya mereka datang kepada Tuhan Yesus? Tunggu aja mereka sudah dewasa, sudah besar lah. Baru mereka bisa mengerti nanti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Baru mereka datang kepada Tuhan Yesus. Tidak. Tidak demikian yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Tidak demikian yang dimau oleh Tuhan Yesus. Yang dimau Tuhan Yesus di ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah. Dan berkata kepada mereka. Ia marah. Oh, Tuhan marah kepada kita. Kalau kita berpikir bahwa anak-anak tidak perlu dibawa untuk belajar firman Tuhan. Anak-anak tidak perlu dibawa ke gereja. Tuhan marah kepada kita. Oh, anak-anak tidak mengerti pelayanan kepada Tuhan. Dan kita menghalang-halangi mereka untuk melayani Tuhan. Mereka masih kecil. Tuhan marah. Kita tidak boleh menghalang-halangi mereka. Ketika mereka ada hati, kerinduan untuk melayani Tuhan, tugas kita adalah membimbing mereka. Bukan juga memberikan mereka pelayanan, dan kemudian pikir, ya biar Roh Kudus memimpin kamu, ya kamu lakukan sesuka hatimu. Tidak demikian juga. Tapi kita ajari mereka, kita bimbing mereka, supaya mereka betul tahu pelayanan itu seperti apa, melayani itu seperti apa. Tapi bukan menghalang-halangi mereka. Jangan menghalang-halangi. Karena Tuhan marah. Bawa anak-anak. Bawa mereka belajar Alkitab, doktrin. Bawa mereka ke ibadah umum. Kita mungkin bilang, anak-anak, nanti ribut. Ajari mereka untuk tidak ribut. Karena Tuhan mau mereka dibawa kepada Tuhan. Jangan halang-halangi mereka. Bawa mereka kepada Tuhan. Kalau mulutnya tidak mau ditutup, tutup. Dulu waktu saya masih kecil, saya sering dibawa oleh mama saya. Tentu kita tidak berbicara tentang bayi, ya. Bayi kamu tutup mulutnya pun dia tidak mengerti apa-apa. Anak yang sudah bisa diberitahu tentu kita berbicara. Dari kecil saya rasa sekitar 4-5 tahun, karena jarak antara gereja dengan rumah dulu itu jauh sekali. Jadi seperti gereja kita, sekolah minggu dulu baru ibadah umum. Nggak mungkin kan orang tua saya pulang pergi, antar sekolah minggu dulu, jemput sekolah minggu, baru mereka datang lagi ibadah umum. Karena jaraknya yang jauh. Jadi apa yang dilakukan? Ikut sekolah minggu, setelah sekolah minggu ikut juga ibadah umum. Saya selalu duduk di samping dia. Dan ketika ibadah sudah dimulai, awal-awal saya masih ingat, tangannya itu selalu ada di atas paha saya. Untuk menutup mulut saya. Karena kalau saya bersuara sedikit, bergerak sedikit, tangannya tadi yang di atas paha saya sudah siap untuk mencubit saya. Jadi kamu tinggal pilih aja. Kamu mau tenang duduk selama 1 jam, atau kamu pulang dengan paha yang sudah sedikit biru. Anak-anak memang harus diajari. Namanya anak-anak. Mereka tidak secara otomatis bisa mengerti. Kadang-kadang memang harus dipaksa mengerti. Tapi harus diajari. Harus dibawa kepada Tuhan. Jangan halang-halangi mereka. Biar mereka mengerti, biar mereka lihat. Hanya kalau kita perjamuan kudus, di gereja kita tidak pernah kita bilang, oh mau perjamuan kudus, anak-anak keluar dulu semua. Karena anak-anak nggak ikut perjamuan kudus kan? Oh tidak. Kenapa? Anak-anak harus tenang ya pada saat perjamuan kudus. Orang
orang dewasa yang sudah di CD itu Perjamuan Kudus, orang tua kita Perjamuan Kudus, anak-anak harus tenang dan perhatikan. Lihat. Karena di sana mereka belajar. Mereka belajar tentang pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Mereka melihat orang tua mereka mengikuti Perjamuan Kudus. Dan mereka mulai berpikir, kenapa ada Perjamuan Kudus? Kenapa ada roti? Kenapa ada anggur? Apa ini? Mereka belajar. Sehingga mereka tahu siapa Tuhan Yesus. Sehingga mereka memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Kalau kerja kita menghalang-halangi mereka, bermalas-malasan kita untuk membawa mereka ke gereja, ke rumah Tuhan untuk belajar firman Tuhan, kita sedang berada di hadapan Tuhan yang sedang marah. Jangan heran Tuhan kadang-kadang menghukum kita dengan anak-anak kita. Membuat kita menjadi orang tua yang sedih karena anak-anak. Jangan heran kenapa terkadang anak-anak kita bandelnya minta ampun. Jangan heran kalau dikatakan kenapa anak-anak kita tidak datang ke gereja. Karena kita tidak rindu ke gereja. Karena kita tidak menunjukkan kepada mereka betapa pentingnya pergi ke gereja. Kita menghalang-halangi mereka dengan kesaksian kita yang buruk. Ya. Saya bersyukur karena Tuhan sangat bermurah hati kepada saya. Saya juga lahir di sebuah keluarga yang mirip-mirip dengan keluarga kita. Yang kita tahu ibu-ibunya ke gereja tapi bapak-bapaknya tidur di rumah. Ibu-ibunya melayani bapak-bapaknya di warung. Itu papa saya dari kecil, almarhum. Pagi-pagi minggu itu sibuk bangunkan kita. Saya dipanggil Tian kan di rumah. Tian, bangun! Pergi gereja! Yang teriak siapa? Papa saya. Saya pergi gereja, papa saya tidur lagi dia. Tapi Tuhan bermurah hati. Saya bilang kemurahan Tuhan. Sehingga Tuhan membuat hati saya berpikir tidak perlu mencontohi papa saya. Kita bersyukur kalau anak-anak kita tidak mencontohi kelakuan kita yang buruk. Tapi jangan pergi tanya sama Tuhan kenapa kelakuan anakku buruk. Kalau kita juga tidak bertobat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan pikir kenapa anakku nanti pada saat sekolah CD, dia seperti tidak ada keinginan untuk sekolah CD. Tidak bisa duduk 1 jam untuk belajar firman Tuhan. Karena kita orang tua juga tidak pernah membiasakan mereka untuk duduk dan belajar firman Tuhan. Dari kecil yang mereka tahu adalah sebagai orang Kristen ibadah itu hanya hari Minggu pagi, selesai. Persekutuan doa itu tidak penting. Persekutuan lain itu tidak penting. Kelas belajar Alkitab itu tidak penting. Terlihat dari mama papaku yang merasa itu juga tidak penting. Sehingga kalaupun kita didorong untuk pergi ke sana, mungkin sekali 2 kali kita pergi. Tapi karena kita tidak biasa, kita merasa risih. Ada pepatah mengatakan kan, Allah bisa karena biasa. Itu terjadi dalam hidup kita. Anak-anak kalau nggak dibiasakan dari kecil untuk duduk dan belajar firman Tuhan, sampai dewasa sulit untuk belajar firman Tuhan. Kecuali Tuhan sangat bermurah hati. Memberikan perubahan yang besar dalam hidup. Dan itu yang saya rasakan. Dari kecil hanya tahu ke gereja itu hari Minggu. Hanya hari Minggu. PA tak ikut. Persekutuan doa tidak ada. Sampai akhirnya saya masuk STT. Sampai masuk STT saya terkejut. Minggu ibadah, sore pelayanan, hari Minggu, Senin, Selasa, Sabtu,
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu semuanya diisi dengan belajar firman Tuhan. Bukan hanya di STT-nya, di sekolah, di gerejanya juga. Persekutuan ini, persekutuan itu, kelas ini, kelas itu. Dengan berusaha keras, berjuang keras, ikuti semuanya dan membiasakan diri. Baru bisa. Kalau tidak bisa. Dan dengan kemurahan Tuhan tentunya. Jadi kalau kita mau anak-anak kita juga betul-betul dan sungguh-sungguh ikut Tuhan, betul-betul dan sungguh-sungguh tidak akan murtad daripada Tuhan, bawa mereka ke rumah Tuhan, bawa mereka untuk beribadah, bawa mereka untuk bersekutu, bawa mereka untuk belajar firman Tuhan, bawa mereka. Kadang kalaupun kita merasa malas, setidaknya demi kebaikan anak-anak kita, bawa juga mereka. Bawa mereka kelas bedah, belajar doktrin Alkitabiah. Jangan pikir mereka tidak mengerti. Ketika Roh Kudus bekerja dalam hati kita, kita bisa mengerti. Kita mengerti. Kembali itu yang saya rasakan. Seperti saya bilang, waktu saya kecil, tidak ada namanya kelas belajar Alkitab. Nggak ada. Tapi saya percaya dari kecil saya sudah selamat. Artinya saya dari kecil sudah percaya Tuhan. Saya masih ingat ada satu Alkitab Perjanjian Baru, warna biru, kalau kita pernah punya, yang kecil itu tipis, warna biru, biru muda. Dulu itu sering dibagikan gratis. Saya menjadi Alkitab yang ketika saya ingat, saya baca. Saya mulai nanti dari Matius, saya baca dari kecil, dari SD. Nggak ada yang mengajari karena memang di gereja sangat disayangkan. Gerakan untuk belajar Alkitab itu tidak ada. Kita dipimpin sendiri oleh Tuhan. Menggerakkan hati kita sendiri untuk pergi belajar firman Tuhan. Dan kadang-kadang saya bertanya kenapa dulu ada hal-hal dalam gereja yang saya tidak mau ikuti. Ketika saya SMA, gereja mulai memasukkan musik-musik duniawi dengan drum dan gitar listriknya. Memisahkan ibadah menjadi 3. Ibadah pemuda di pagi hari dengan segala musik yang enggak karu-karuan. Saya masih muda. Saya suka musik pop waktu itu. Namanya anak muda kan. Band kita suka. Apalagi zaman 2000-an adalah masa-masa band top-top. Tapi di gereja saya tidak masuk akal saja. Bagaimana mungkin di gereja kita bisa berteriak-teriak, loncat-loncat di hadapan Tuhan dengan segala bentuk ibadah yang macam seperti ini? Dari mana itu? Membaca firman Tuhan dan gerakan daripada Roh Kudus untuk membuat kita mengerti. Walaupun masih muda. Jadi anak-anak juga belajar firman Tuhan. Ketika Roh Kudus bekerja dalam hatinya, dia mengerti. Tuhan Yesus berkata kan, ketika dia masuk ke Yerusalem, banyak orang berteriak, Hosana, Hosana. Dan orang bilang, suruh diam sama orang ini. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau mereka diam, batu-batu yang berteriak. Kalau batu-batu saja Tuhan bisa buat berteriak dan mengerti siapa Tuhan, apalagi manusia, walaupun dia masih anak-anak. Tuhan bisa membuat kita mengerti. Kalau kita mau belajar, kita bawa mereka supaya Tuhan tidak marah kepada kita. Dan apa kata Tuhan di sini? Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Bahkan Tuhan katakan, bukan mereka adalah anak-anak yang tidak akan mengerti firman Tuhan, tapi mereka lah yang empunya kerajaan Allah. Mereka yang mengerti kerajaan Allah kalau mereka diajari. Makanya dikatakan oleh kitab Amsal kan, ajarilah anakmu ketika dia masih muda. Bukan kalau dia sudah tua baru diajari, ketika dia masih muda. Karena mereka lah yang empunya kerajaan Allah. Mereka akan menerima kerajaan Allah dengan ketulusan hati. Makanya kita juga diajarkan oleh Tuhan di sini untuk belajar dari anak-anak. Mari kita belajar dari anak-anak. Ketika Tuhan katakan di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Kadang-kadang orang dewasa berpikir mau kembali menjadi anak-anak kan.
Kemarin baru saya lihat status sepupu saya. Dia bilang pengen sekali kembali menjadi anak kecil. Saudara-saudara, kenapa kita pun mau menjadi anak kecil? Kembali menjadi anak kecil karena kita tidak mau menjadi anak kecil. Ngerti maksud saya? Kita mau menjadi anak kecil, kita rindu menjadi anak kecil, tapi sebenarnya itu karena kita tidak mau menjadi anak kecil. Karena kita mau pun menjadi anak kecil, karena pemikiran kita, karena logika kita, karena pertimbangan-pertimbangan kita. Kita pikir menjadi anak kecil itu adalah sesuatu hal yang mudah. Tapi dengan pemikiran kita dewasa saat ini, menjadi anak kecil bukanlah sesuatu yang baik. Bukanlah sesuatu hal yang mudah. Karena di sini dikatakan, seorang anak kecil, ia akan, di sini kan sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Apa artinya? Seorang anak kecil akan menyambut kerajaan Allah tanpa bertanya, tanpa berpikir, tanpa mempertimbangkan banyak hal. Kita orang dewasa terlalu banyak berpikir. Bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu, bagaimana ini, bagaimana itu. Kita harus menerima Tuhan dan perintahnya seperti seorang anak kecil. Tuhan katakan A, ya A. Gak usah A, tapi gimana kalau begini, kenapa, bagaimana kalau begitu, aduh, lama-lama A-nya hilang aja. Tuhan katakan kepada kita, mari ibadah kepada Tuhan. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu? Bagaimana kalau ibadah kepada Tuhan, aku tidak bisa bekerja? Bagaimana kalau aku tidak bekerja, tidak ada makanan di rumah? Bagaimana kalau tidak ada makanan di rumah? Bagaimana anak-anakku? Bagaimana sekolah anak-anakku? Bagaimana rumahku? Bagaimana pakaianku? Tuhan bilang ibadah. Tuhan katakan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Tapi kita bilang carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, tapi bagaimana dengan yang semuanya itu? Dan kita lama-lama membalikannya. Berikanlah dulu yang semuanya itu, baru ku cari kerajaan Allah. Di sini dikatakan kalau kita tidak seperti anak-anak, kita tidak akan masuk ke dalamnya. Belajar firman Tuhan. Ketika pun kita ada waktu, kita mencari-cari jalan supaya kita tidak ikut. Aku ikut lagi belajar firman Tuhan, aku udah bekerja 1 harian, aduh, aku tidak istirahat ini. Kalau aku tidak istirahat, bagaimana dengan tubuhku? Tubuhku nanti sakit, aku menjadi lebih... Seolah belajar firman Tuhan adalah suatu hal yang membawa penyakit. Tanpa kita sadar, kita bilang kita mau istirahat, tapi habis waktu untuk scrolling HP kita kan, sosial media kita. Banyak orang muda bilang, kalau kita masukkan firman Tuhan di YouTube, saya mulai lagi belajar Alkitab harian, yang udah terhenti berapa lama. Nah saya pikir-pikir, masih ada waktu. Kadang-kadang 1 hari itu masih ada 1-2 jam. Kadang-kadang masih dipakai untuk hal-hal yang kurang produktif. Kurang produktif dalam hal apa ya? Kadang-kadang saya suka belajar sana sini. Saya orangnya suka sekali melihat sesuatu yang baru dan belajar di dalamnya. Tapi kadang-kadang saya pikir tidak ada hubungannya dengan pelayanan, walaupun itu sesuatu yang baik. Kenapa enggak saya alihkan saja untuk mulai kembali kelas ini, walaupun sebenarnya cukup melelahkan, harus dipersiapkan, direkam, kalau ada kesalahan harus diedit kalau perlu. Saya berusaha untuk tidak ngedit sama sekali supaya jangan lebih banyak waktu disita untuk itu. Tapi ketika sudah kita upload, ada orang bilang kuota tidak ada. Tapi untuk melihat status orang di sosial media ada. Untuk nonton drakor ada. Untuk nonton firman Tuhan tidak ada.
nanti kuota habis. Bagaimana kalau kuota habis? Tidak ada uang beli kuota. Beli drakor, nonton film drakor, ada uang untuk itu. Lihat kita tidak menerima kerajaan Allah seperti anak-anak. Kita terlalu banyak berpikir. Kita terlalu banyak khawatir. Dan jangan-jangan kita tidak akan masuk ke dalam. Dan minggu depan kita akan lihat bagaimana Tuhan mengatakan bahkan orang kaya sangat sulit masuk surga. Karena terlalu banyak yang dikhawatirkan. Terlalu banyak yang dipikirkan. Dan tidak mau ikut Tuhan. Kita harus belajar dari anak-anak. Yang polos akan mengikut Tuhan. Kalau dikatakan ini yang dilakukan, ini akan dilakukan. Tanpa banyak bertanya. Ada seorang yang kita kenal, sebelum dia bertobat, dia sering datang ke gereja. Dia rajin datang ke gereja, tapi dia belum bertobat. Dan setiap kali datang ke gereja, ketika dia dengar firman Tuhan, selesai ibadah dia akan datang kepada pendeta yang mengabarkan firman Tuhan dan bertanya banyak hal dari A sampai Z. Tujuannya cuma satu, mempertanyakan semua hal. Tapi setelah dia bertobat, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, dia memberikan kesaksian. Dia bilang, sejak aku bertobat, aku tidak mempunyai satu pertanyaan. Yang aku tanya adalah diriku. Apakah aku mau taat atau tidak? Tapi aku harus taat. Aku harus taat. Dan ketika kita memiliki hati seperti seorang anak. Dan kemudian ketika anak-anak dibawa kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Katakan di ayat 16, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara-saudara, bukan hanya tadi kalau ibu-ibu itu bawa anak-anak mereka untuk apa? Untuk hanya disentuh oleh Tuhan Yesus. Tapi ketika mereka dibawa kepada Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Bukan hanya menyentuh mereka, tapi memeluk mereka dan memberkati mereka. Kalau kita membawa anak-anak kita kepada Tuhan, kalau kita membawa anak-anak kita belajar firman Tuhan, mereka tidak rugi sama sekali. Orang tua pikir mereka rugi. Ada orang tua ketika hari Senin ujian, hari Minggu tidak datang sekolah Minggu. Karena harus belajar. Rugi kalau tidak belajar, nilainya buruk. Tapi rugi kalau datang sekolah Minggu. Rugi datang sekolah Minggu. Karena kalau datang sekolah Minggu tidak ada waktu untuk belajar. Anak-anaknya sudah capek dari Senin sampai Sabtu, hari Minggu. Kalau dia merasa lelah, tidak mau pergi, nggak apa-apa. Rugi kamu sekolah Minggu. Lebih baik istirahat. Makanya mereka tidak diberkati Tuhan. Makanya mereka tidak ditolong Tuhan. Makanya mereka murtad daripada Tuhan. Karena rugi. Dan kita juga sama, kita tidak seperti anak-anak. Kita merasa rugi dalam banyak hal. Tuhan perintahkan kepada kita untuk memberikan persembahan kita kepadanya. Kita merasa rugi. Saya tiba-tiba teringat. Sebagai manusia, kedagingan kita. Saya juga terkadang, khususnya ketika saya masih kuliah dulu, dengan segala macam banyak keperluan, saya kuliah dulu semuanya disponsori, kecuali yang namanya buku, catatan, kebutuhan hari-hari. Tapi itu pun diberikan uang saku untuk itu semua. Tapi kadang-kadang dihitung-hitung. Seharusnya bisa beli lebih banyak buku kan? Seharusnya bisa lebih banyak membeli sesuatu. Tapi dikasih itu, ingat perpuluhan harus diberikan kepada Tuhan. Tapi kalau aku kasih perpuluhanku kepada Tuhan, sisanya segini, cukup enggak? Rugi enggak? Kalau kita mengikuti kedagingan kita,
Kalau kita nggak seperti anak-anak, kita bilang rugi. Ganti aja menjadi persembahan biasa. Karena dipotong, bukan lagi perpuluhan. Jadi potong. Jadi tinggal mungkin 9/10 atau 8/10, jadinya persembahan biasa. Karena merasa rugi. Kalau aku berikan kepada Tuhan, aku rugi. Kadang-kadang kita ambil uang dari kantong kita kan, pada saat ibadah. Kita lupa mempersiapkan persembahan kita. Ada uang di kantong kita, pas kita keluarkan, 100.000, ayo. Cari yang lain. Kalau dapatnya yang 2.000, pas ini 2.000. Kita merasa rugi berikan kepada Tuhan. Saya bukan sedang meminta uang sebanyak-banyaknya di sini ya. Saya berbicara tentang hati kita kepada Tuhan. Kalau memang hanya 2.000 yang kita punya, berikan kepada Tuhan dan Tuhan sangat senang dengan itu. Dan kalau memang hanya 2.000 yang ada di hati kita, yang mau kita berikan kepada Tuhan, sungguh-sungguh kita berikan kepada Tuhan. Dan kita tahu ini yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan, berikan itu. Tapi kalau hati kita mengkasih 2.000 karena kita tidak mau kasih sama Tuhan 100.000 karena kita merasa rugi, Tuhan marah kepada kita. Karena kita sudah lupa. Jangankan yang 100.000. Semua yang kita miliki adalah datang daripada Tuhan. Kita merasa rugi. Tapi kalau kita memberikan semuanya kepadanya, kalau kita seperti anak-anak yang tidak berpikir dan tidak merasa rugi kepada Tuhan, Ia akan memeluk kita dan meletakkan tangannya atas kita dan memberkati kita, menolong kita. Nah, ini saya tidak bisa jelaskan, tapi saya minta kepada kita untuk lakukan dan rasakan sendiri. Betul. Dan selama hidup saya, ketika Tuhan sungguh-sungguh menolong saya untuk memberikan apa yang saya bisa berikan kepada Tuhan, saya selalu merasa tidak pernah kekurangan. Tidak pernah kekurangan. Selalu saja ada jalannya. Apapun itu. Untuk kami menikah, harusnya waktu saya kuliah dengan uang saku diberikan, bisa kumpulkan uang kan sebanyak-banyaknya. Dolar. Banyak orang kumpulkan dolarnya sebanyak-banyaknya waktu dia kuliah. Enggak dihabiskan untuk studi, untuk belajar. Karena memang uang saku itu diberikan sebenarnya untuk belajar. Dan untuk memberi. Untuk mendukung pelayanan. Mereka kumpul sebanyak-banyaknya supaya nanti pulang mereka bisa punya banyak uang. Saya menikah, bagaimana? Butuh uang. Kadang-kadang dikasih love gift. Ini sedang persiapan pernikahan ini. Dikasih love gift. Setiap sennya itu sangat berharga. Tapi 1/10 harus diberikan kepada Tuhan. Belum lagi persembahan lainnya. Belum lagi keperluan untuk pelayanan. Ketika perlu, berikan saja. Ini pemberian Tuhan, berikan. Ketika orang tua bahkan membutuhkan. Waktu itu orang tua saya sedang ada masalah. Uang yang setengah dikumpulkan untuk pernikahan ini akan dipakai hampir semua untuk menolong orang tua. Tapi ingat kembali firman Tuhan bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Kamu harus menolong orang tuamu. Jangan bilang sama orang tuamu, seperti kata Tuhan, oh ini sudah aku siapkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan, tidak ada lagi untukmu. Bukan itu kata Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, Tuhan marah kepada kita. Nah, ini ada hal yang perlu berikan. Tapi saya mau menikah, bagaimana? Tuhan katakan, jadilah seperti anak-anak, berikan. Puji Tuhan. Ketika kita menikah, kita tidak kekurangan satu apapun. Kita tidak berhutang sepeser. Ada saja jalan Tuhan. Asal kita mau
mengikut Tuhan seperti anak-anak. Jadi kiranya Tuhan menolong kita. Saya tidak bisa menekankan ini lebih lagi. Kiranya Tuhan menolong. Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berikan kami hati seperti anak-anak yang akan mengikut Engkau tanpa banyak bertanya. Dan kami akan merasakan betapa Engkau dekat dan sangat peduli dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan anak-anak yang ada di rumah Tuhan. Baik yang sekarang ada, itu sekolah minggu, maupun yang nanti akan kami mulai pelayanan anak-anak di hari biasa. Ajar kami Tuhan untuk memandang pelayanan ini sebagai suatu hal yang penting, bahkan sangat penting. Supaya kami pun memikirkan, mendoakannya, dan menolong pelayanan ini. Kalau kami ada waktu, kami berikan. Tenaga kami berikan. Apapun Tuhan yang bisa membantu pelayanan ini, kami bisa berikan. Agar banyak anak-anak sungguh-sungguh dibawa kepada Tuhan. Dan akan memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan kami orang-orang tua yang mempunyai anak-anak. Baik anak-anak kami sendiri, maupun keponakan, maupun anak-anak tetangga yang kami lihat. Berikan kami kasih terhadap mereka. Dan membawa mereka kepada Tuhan. Agar mereka pun sungguh-sungguh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Dan akan bersama-sama dengan kami ke sorga kelak ketika Engkau memanggil kami semua. Kasihan dan tolong kami Bapa, ampuni kami segala dosa pelanggaran kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, mari kita